beberapa buku yang sudah aku baca dan aku bakalan membahasnya satu-satu, nggak terlalu banyak tapi poin-poin apa aja yang terdapat dalam buku ini. Halo besties, welcome back to my channel. Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian dalam keadaan happy and healthy. Seperti yang kalian lihat di judul, seperti biasanya aku mau sharing ke kalian buku-buku apa aja yang sudah aku baca di bulan Mei kemarin. Sekaligus aku mau kasih sedikit review tentang buku-buku yang sudah aku baca di bulan lalu. Nah, di sini tuh udah ada beberapa buku yang sudah aku baca dan aku bakalan membahasnya satu-satu, nggak terlalu banyak tapi poin-poin apa aja yang terdapat dalam buku ini. Tapi sebelum ke video, jangan lupa untuk follow aku di Instagram @fatimuin, karena di sana aku ngupload bagus konten yang gak aku upload di sini. Pastikan kalian direkomendasi siapkan cemilan dan air putih. So without any further ado, kita langsung ke videonya. Oke, jadi bulan Mei kemarin aku cukup banyak ya baca buku seperti yang kalian lihat di sini, dan aku bersyukur karena mood baca itu lagi meningkat-ningkat karena beberapanya ada reading challenge, terus ada juga ikut kerjasama sama penerbit dan penulis, jadi mau nggak mau harus baca. Oke, tanpa berlama-lama, buku pertama yang aku baca di bulan Mei kemarin judulnya How to Win Friends and Influence People, karya Dale Carnegie. Nah, buku ini merupakan buku yang bagus banget ya, gak sekedar bagus tapi punya insight yang mungkin bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini cocok banget buat kamu para introvert, apalagi aku ya yang mungkin seneng bersendiri di rumah, gak terlalu mau kemana-mana gitu, maunya juga kayak me time selalu gitu kan. Nah, buku ini tuh kasih kalian tips atau insight bagaimana cara biar teman-teman kalian itu suka sama kalian, baik mungkin sikap, tata bicara, dan semuanya. Jadi beberapa yang aku tangkap dalam buku ini adalah buatlah kesan pertama yang bagus, terus keep smiling, jangan lupa untuk tersenyum, dan yang ketiga jangan mengkritik dan dengarkan apa cerita teman kamu gitu. Buku yang kedua judulnya Teman yang Tepat untuk Perjalanan yang Lambat. Nah, mungkin kalian butuh teman cerita tapi nggak mau menceritakan kepada manusia, mungkin bisa menceritakannya kepada buku. Dan di buku ini cocok banget buat kamu yang kayaknya punya problematika kehidupan yang dimana kayak bingung, aku ini maunya jadi apa ya ke depan. Dan buku ini tuh kasih kita motivasi gitu loh tentang kehidupan, tentang menjalani kehidupan. Kalau kamu harusnya itu menjalani sesuatu yang kamu passion, yang kamu suka, dan itu bakalan sukses di kemudian hari. Dan yang menariknya, buku ini terdapat barcode di mana kamu bisa mendengarkan audio di Google. Jadi kamu bisa langsung ke Google, terus scan barcode-nya dan dengarkan isi dari buku ini. Buku yang selanjutnya adalah Teka-teki Rumah Aneh, karya Uketsu. Buku ini juga lagi hype ya, dan baru banget terbit. Kalau buku ini tuh berkisah tentang seseorang yang pingin beli rumah, tapi pas dilihat dena rumahnya dia curiga, kok dena rumahnya ada aneh gitu loh. Kenapa aneh? Karena terdapat ruangan rahasia gitu ceritanya. Dan si aku ini itu menjelaskan ke temannya lagi yang bernama Kurihara. Mereka tuh berspekulasi terus mencurigai kalau apakah rumah ini adalah tempat pembunuhan atau mungkin tempat yang bagaimana. Pokoknya dia tuh curiga banget gitu loh, karena terdapat kamar-kamar dan ruangan-ruangan yang kayak tidak lazim banget. Ngapain sih kamar kayak gitu ada gitu loh. Oke, buku selanjutnya adalah Vermilion Rain, karya Kai Elian. Ini buku sudah aku review di Instagram, kalian bisa cek aja. Dan buku ini bener-bener buat aku speechless karena pas alurnya itu selalu kita digiring ke pelakunya tapi ternyata salah. Terus kita dikejutkan lagi dengan beberapa plot twist yang bener-bener bikin kita kayak gak habis pikir, kok bisa seperti ini gitu loh. Jadi buku ini tuh berkisah tentang seseorang disaster hunter yang bernama Asa. Jadi Asa ini punya temen yang namanya Elang. Dia tuh ngajakin ke sebuah desa Bokudi. Jadi desa Bokudi ini adalah desa yang sangat terisolasi dan terpencil. Nah, di sana dia mau teliti kenapa bisa ada hujan yang turun selama 90 hari berturut-turut. Bayangin, hujan selama 90 hari berturut-turut. Kita ini udah hujan sehari aja tuh kayak banjir di mana-mana. Jadi buku ini tuh kasih kita pemahaman, pembelajaran, ilmu, pengetahuan tentang klimatologi, tentang cuaca, bagaimana fenomena itu bisa terjadi, bagaimana hal-hal yang mungkin di luar nalar tentang iklim itu bisa terjadi. Nah, ini bagus banget. Terus juga yang menariknya, buku ini bergenre thriller, jadi kayak kamu nggak cuma disuguhkan dengan ilmu aja tapi entertain, dimana kamu bakal disuguhkan dengan hal-hal yang sangat-sangat
bikin di luar kepala. Alright, buku yang selanjutnya adalah Where the Wild Ladies Are karya Matsuda Aoko. Jadi buku ini tuh berupa sekitar 14 cerita yang berbeda, dan aku baru sadarnya kalau di karakter dalam buku ini tuh ternyata semua sosok perempuan. Ya iyalah, judulnya aja kayak ladies kan, jadi semua karakter ini tuh perempuan, ingin menceritakan tentang sosok hantu yang dimana itu nggak ada seram-seramnya. Mereka tuh kayak penolong, terus lucu kayak gitu. Dan aku sukanya ini adalah buku yang menceritakan dongeng atau legenda-legenda Jepang, dan salah satu cerita yang aku favoritin adalah hantu penjaga bayi, hantu pengasuh anak. Dan aku sukanya karena dia tuh nolong si ibu ini yang lagi bekerja untuk ngurus anaknya gitu loh. Dan aduh, pokoknya kalau misalkan kalian suka dengan cerita-cerita mungkin legenda-legenda Jepang atau Asian literature, buku ini bagus banget buat kamu baca. Ya, buku yang selanjutnya adalah Lekang karya Magdalena Ovi. Nah, buku ini tuh buku kedua dari serial Gila. Buku yang pertamanya judulnya ini. Nah, kalau buku ini tuh menceritakan tentang seorang anak remaja yang bernama Gila. Gila ini tinggal bersama ibu dan ketiga adiknya. Jadi orang tua Gila itu udah cerai, dan Gila dan adik-adiknya itu tinggal bersama ibunya. Dan di sini tuh konfliknya udah berkembang ya. Terus karakternya juga udah berkembang, dimana Gila di sini udah digambarkan sebagai karakter yang udah dewasa, dengan dia tuh udah mau masuk ke kuliah gitu. Dan perkembangan karakternya bener-bener kerasa. Tidak cuma Gila aja, tapi ketiga adiknya juga kayak mereka itu udah mulai dewasa dan bisa menentukan apa pilihannya mereka. Aku sukanya di situ. Buku selanjutnya adalah Salawatin Aja. Ini buku pertama dan buku keduanya. Sebenarnya secara garis besar buku ini hampir sama isinya, yang dimana dia itu perintah bersalawat, keutamaan bersalawat, dan bagaimana keuntungan yang kita dapatkan ketika bersalawat. Nah, apa yang membedakan kedua buku ini yaitu cerita nyata di balik salawat. Jadi di masing-masing buku ini tuh terdapat cerita yang berbeda tentang bagaimana keajaiban orang-orang yang rajin bersalawat. Pokoknya buku ini tuh bagus banget buat kamu baca, karena banyak juga insight yang kamu bakal dapatkan, dan kamu bakal ngerti kalau memang sedahsyat itu kalau kita berselawat. Oke, buku selanjutnya lagi-lagi buku thriller, judulnya Rumah Lebah karya Rui Meita. Dan buku ini kayaknya aku nggak terlalu mau bahas banyak deh, karena mungkin kebanyakan dari kalian suka dan sudah baca buku ini. Jadi buku ini berkisah tentang seorang anak yang bernama Mala, dan Mala ini tinggal bersama ibu dan ayahnya. Jadi mereka tinggal bertiga. Nah, suatu hari Mala ini bilang ke orang tuanya kalau mereka itu tidak tinggal cuman bertiga aja, tapi ada 6 sosok yang tinggal bersama mereka. Ya, sebagai orang tua mungkin mereka tidak percaya ya perkataan Mala yang masih kecil terus bilang ada sosok lah. Apalagi kedua orang tua Mala ini bukan tipikal orang yang percaya dengan mistis-mistis. Tapi akhirnya pada saat itu orang tua Mala ini harus mau tidak mau menerima sebuah konflik yang bener-bener aku kayak speechless banget. Di sini juga terdapat pembahasan mental illness, ya, kayak kita itu disuguhkan oleh beberapa konflik yang bener-bener buat jantung berdetak-detak gitu, kayak was-was, kayak takut, terus kayak bikin tegang. Jadi pokoknya kalau kalian suka thriller, mungkin ini adalah bacaan wajib kali ya. Nah, buku ini juga adalah salah satu buku bertema thriller, tapi uniknya buku ini lebih kayak ke konsep time waktu, yang dimana menceritakan tentang karakter bernama Nara. Nara ini adalah seorang ibu rumah tangga menikah dengan Patih yang toksik. Aku tuh selalu gemes ya kalau misalkan ada cerita toksik, kayak pengen gitu. Jadi Nara ini selalu terbangun setiap tanggal 27 Desember. Padahal dia sudah yakin sudah melewati hari di tanggal 29 Desember. Jadi kayak pada saat dia sudah bangun di 29 Desember, ternyata dia melihat jam itu tanggal 27 Desember. Jadi dia tuh mundur 2 hari di tanggal 29, kayak gitu seterusnya. Nah, di situ tuh ada beberapa konflik yang dimana si Nara ini diancam untuk dibunuh gitu. Gaya bahasan juga enak banget. Jadi kalau mungkin kamu suka juga trailer, ini mungkin bisa dipertimbangkan buat kamu baca karena unik banget konsep idenya. Buku selanjutnya adalah Beautiful Deception karya Hannah Ng. Jangan terpaku dengan covernya. Mungkin kalau kamu lihat covernya tuh kayak ala-ala cover luar negeri ya. Itulah yang aku rasakan ketika baca buku ini. Kayak aku pertama kali lihat covernya itu kayak, ini
terjemahannya ini kayaknya buku luar negeri yang diterjemahkan oleh penerbit Indonesia, tapi ternyata tidak, penulisnya itu orang Indonesia dan ini adalah bukan buku terjemahan, makanya jadi kayak aku terkecoh gitu. Ceritakan tentang seorang gadis bernama Raya, dia tuh pengidap penyakit alopecia dan dia harus mencukur habis rambutnya sampai gundul, sampai botak gitu. Dan di sini tuh menceritakan atau membahas tentang bagaimana konsep kecantikan tidak harus putih, berambut panjang, kulit mulus dan sebagainya kayak gitu kan, karena kecantikan itu adalah relatif. Ini aku suka banget sih, mungkin kamu suka. Nah, buku ini tuh bisa kamu baca kalau kamu suka dengan genre romance dan ada unsur-unsur office-nya gitu. Oke, buku selanjutnya adalah Rahasia Keutamaan Al-Quran. Nah, kalau buku ini sesuai dengan judulnya, yaitu keutamaan di dalam Al-Quran, yang dimana menjelaskan atau kasih kita pengetahuan kalau di dalam surah ini itu ada keutamaan yang bisa kita dapatkan. Misalnya mungkin kalian familiar dengan Al-Waqiah, yang dimana Al-Waqiah ini manjur untuk melancarkan rezeki. Dan kalau kita membacanya rutin gitu kan selama 40 hari, itu insya Allah semua pekerjaan, semua rezeki bisa lancar gitu. Dan tidak hanya Al-Waqiah, ternyata mulai dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas itu ternyata ada keutamaannya, dijelaskan semua dalam buku ini. Kamu wajib banget, apalagi mungkin para muslimah nih, wajib banget baca. Buku yang selanjutnya adalah Ai Malala. Nah, kalau Ai Malala ini dia lebih kayak ke memoir, menceritakan tentang kehidupan Malala ketika waktu itu dia diteror kotanya, negaranya, tepatnya di daerah Taliban. Nah, di situ Malala ini dapatkan ancaman karena dia speak up kalau pendidikan itu wajib bagi anak-anak gitu kan, karena pada saat itu si peneror ini, prajurit-prajurit ini dan pemerintah ini bilang kalau sekolah itu ditiadakan dan semua sekolah dihancurkan. Nah, pada saat itu Malala speak up kalau penting banget adanya pendidikan gitu kan. Jadi itu adalah hak asasi yang harus setiap orang dapatkan gitu kan. Buku selanjutnya adalah Pasta Kacang Merah, dan buku ini berkisah tentang Sentaro yang dia ini menjual seperti pasta kacang merah. Terus tiba-tiba dia katakan seorang nenek-nenek yang dia ingin melamar pekerjaan juga di tempat Sentaro. Tapi masalahnya Sentaro ini berpikir kalau nenek-nenek ini kan sudah tua ya, udah umur 70 tahunan. Kayak dia tuh underestimate gitu loh. Kayak ngapain mau mencari pekerjaan di usia sekarang gitu kan. Tapi akhirnya lama-kelamaan Sentaro menerima nenek ini. Nenek ini bisa membuat pasta kacang merah yang lebih enak dari Sentaro buat. Pokoknya buku ini tuh heartwarming banget dan aku suka banget dengan ceritanya. Akhirnya di penghujung buku. Buku yang terakhir yang aku baca adalah judulnya Melangkah, karya J.S. Hayren. Nah, kalau buku ini tuh terselip beberapa fantasi sedikit yang menceritakan tentang 4 mahasiswi jurusan ekonomi yang berangkat ingin liburan ke Sumba. Nah, di Sumba ini kayak ada lagi konflik gitu, dan mereka ini ternyata liburan di waktu yang salah gitu loh. Dan pada akhirnya mengalami sebuah kejadian yang naas dan mereka tuh harus melawan pasukan berkuda. Buku ini menurutku unik dan berbeda dari buku kebanyakan karena dia itu kayak ada fantasinya tapi tetap dibalut dengan realita. Ngerti gak sih? Pokoknya buku ini bagus banget buat kamu baca, apalagi mungkin kamu penggemar tulisan Bang Jess, ya buku ini bisa jadi alternatif bacaan kamu. Kalau kamu punya buku yang sudah kamu baca di bulan Mei kemarin, kasih tau aku di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke media sosial yang kalian punya biar kalian gak ketinggalan video selanjutnya. Thanks for watching, have a nice day, see you next video, bye bye.